Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat-sahabat Aki di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini atas rahmat Allah Aki berada di rumah Bapak Haji Muzamil di daerah Demak. Pada malam hari ini Aki akan berbincang-bincang sesuai kapasitas beliau selaku apa? Silakan Bapak kenalkan dulu Pak. Kenalkan dulu siapa Bapak sebenarnya. Silakan Pak, kenalkan dulu. Ya, assalamualaikum para pemirsa, para sahabat semua, terutama sahabat DNSA Liga Nafas Sadar Allah. Saya Muzamil ya, mungkin sahabat-sahabat belum begitu akrab dengan saya. Gak seperti Aki yang muncul terus kan. Bapak ini kan sahabat ini ya teman-teman. Beliau ini satu angkatan, paling beda berapa bulan lah dengan saya di dalam jarang muncul karena dia itu lebih pendiam, beda dengan saya gitu. Nah, beliau ini adalah kalian belum memperkenalkan dan pesan Bapak Haji Muzamil. Beliau adalah keseharian bekerja di kantor urusan agama. Ini kebetulan saudara-saudara, bukan kebetulan dan ini yang akan Aki tanyakan di dalam perjalanan Aki saat ini, bincang-bincang kemarin setelah berbincang-bincang dengan Pak Ma'arif Ko Anam, sekarang giliran Aki bincang-bincang dengan beliau Bapak Haji Muzamil, seorang kepala kantor urusan agama. Ini yang menarik. Biasanya teman-teman nih, kalau yang urusan agama pasti ngawinin ya. Apa nikahkan? Tugas kamu apa sih? Nikahkan. Nih Pak Haji Muzamil akan saya tanyakan ini. Karena kan menikah itu adalah suatu hal yang sakral. Yang sakral yang menunjukkan sunnah Nabi juga ya? Iya. Sunnah Nabi. Nah, bisakah Bapak terangkan menikah itu ditinjau dari pembelajaran DNSA dengan kesadaran? Gitu. Coba Bapak ungkapkan apa hubungannya menikah itu hanyakah untuk mencari kenikmatan di dunia saja atau harus terus ke bawah ke akhirat? Ya, ini kan persoalan kesadaran banyak apa? Iya, soalnya begini Pak, banyak yang menikah tidak sesuai tidak ada pakai kesadaran, ngawur, hanya melampiaskan nafsunya saja. Nah, tapi kan kalau orang yang sadar ini, nah di sini ini teman-teman nih, semuanya malam hari ini mari kita kupas ngaji kita, bukan ngaji lah, bincang-bincang saja, jangan ngaji lah. Oh, ini kan bincang-bincang ada makanan segala rupa, jadi bincang-bincang. Aduh, mangga. Ini kalau mangga Pak Muzamil, kalau di sana itu kalau orang lewat, ada orang lewat, punten, mangga. Kalau ini mangganya bisa dimakan. Iya. Nah, jadi tolong Pak Muzamil disampaikan kepada siapa nanti sahabat-sahabat Aki di YouTube atau dimanapun saja berada nantinya, karena pernikahan itu suatu yang sakral, yang sangat gitu. Karena akan akibat fatal kalau tidak disadari dengan kesadaran. Karena akan berbuah kan nantinya, ya berbuah keturunan-keturunan. Nah, ini monggo oleh Pak Muzamil dikupas perkawinan itu sesungguhnya seperti apa? Sebab kata Rasulullah begini Pak Muzamil, nikahilah perempuan itu dengan apa? 4 apa 3 ya? 4 hal, bukan 4 istri. Jadi ya teman-teman, jadi nikah itu ada 4 hal. Yang 4 kriteria, bukan 4 istri. Jadi ada 4 kriteria. Satu apa Pak Muzamil? 5 liha. Oh, apa? 5 liha. 5 liha. Artinya? Hartanya tuh katanya. Ini wanita dinikahi karena hartanya. Yang kedua, nasabnya atau keturunannya ya. Nasabnya. Yang keempat, yang ketiga, kecantikannya atau ketampanannya. Ketampanannya betul. Bagi saya ini yang cantik ya. Yang keempat apa Pak? Yang terakhir yang menentukan. Yang menentukan apa itu? Boleh pilih yang pertama, boleh pilih yang kedua, boleh yang ketiga, tapi terakhir ini jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Agama. Jadi agama yang akan terpenting. Iya. Wah, ini teman-teman nih, apalagi kalau kombinasi. Iya, kombinasi. Apalagi pertimbangan pertama ini harus agama dulu. Betul. Tapi enggak melulu agama tok yang dipilih. Iya betul.
Ya yang bagus ya agama yang bagus, betul. hartawan, Wisatawan, nasabnya bagus, cantik atau wah, ganteng. udah surga dunia dapatnya nih teman-teman. Tapi kalau harus ada yang dipilih, Kalau asal dipilih, agama yang ditamakan. oh ini teman-teman nih. Kan nggak sempurna manusia, Ya betul, mesti ada yang kurang. betul. Jadi teman-teman ini kata Rasulullah bukan kata Pak Haji. Iya, Jangan menyampaikan kata- aja. hanya menyampaikan saja gitu. Bahwa wanita ditikan oleh 4 hal. Kriteria. Jadi 4 kriteria. Tadi kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya ya. Kemudian karena Boleh agama. kali boleh aja. Boleh aja mereka. Nah, kalau harus ada yang dipilih, maka pilihlah utamakan yang beragama. Karena agama ini akan membawa kita ke jenjang berikutnya ke akhiratnya. Tapi kalau bagus pengennya sisanya 4 kalau cantik. Kayaknya Tempatnya ada ya. Wah, wajar-wajar saja yang namanya keinginan. Cuma kalau nasibnya nggak seperti itu, maka peganglah satu yang Farida bidin itu Nabi gitu. Pilihlah yang agamanya baik. Oh, jadi itu satu penekanan ya kalau saya sampai mengatakan pilihlah. Berarti Kalau harus dihadapkan dengan alternatif, betul. pilihlah yang agamanya baik. Tuh teman-teman ya silakan. Jadi nggak begitu tampan nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak begitu cantik nggak Nggak apa-apa, apa-apa. asal soleh-solehan. Alhamdulillah. Kalau harus ada yang dipilih loh ya. Ya kalau nggak ada begitu. Tapi mudah-mudahan saya yakin Allah selalu ada yang ngasih yang terbaik buat kita. Dan yang terbaik menurut Rasulullah yang dikatakan Rasulullah adalah agama. Nah kaitannya Pak Haji ini karena menikah kita itu sesuatu yang sakral, yang karena dihadapkan dengan apa? Menikah itu kan dua sisi yang berbeda ya. Tadinya kita nggak mengenal, ada 2 karakter kan. Yang satu kita tidak mengenal, yang tidak tiba-tiba harus bersatu. Nah, kalau dipondasi dengan sadar Allah, gimana itu Pak Haji? Sangat menurut Pak Haji nih. Ya, jadi begini, Ya. kembali ke Asik, fitrah ya, kembali ke fitrah kita. Manusia itu diciptakan oleh Allah tidak sama dengan makhluk yang lain. Ya. Kita itu ada unsur roh, ada unsur jasad. Ya. Di samping 2 unsur ini, Allah menambahkan satu yang tidak ada di selain manusia. Apa tuh? Nafsu. Wah, Hmm. ini yang menarik. Ada ruh, ada jasad, kemudian ada nafsu. Ada nafsu juga. Nah, itu naluri. Naluri manusia Itu sunatullah. Sunatullah Allah yang menciptakan dalam diri manusia. Iya. Nah, makanya manusia itu diciptakan oleh Allah karena ada nafsu, berarti kan ada kecenderungan. Betul. Nah, kalau ada kecenderungan, ini Allah konsisten. Maka Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan, ada yang jenisnya panjang, ada yang dimasukin. Oh, Iya kan? Benar. Itulah, itu benar. Iya, kan berpasangan. Itu betul. Intinya ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki naluri nafsunya itu pasti mencari yang tidak sama dengan dia. Kalau Nah, dia ini mencari yang sama saya potong dulu. Ini menarik dari jadi ketika naluri laki-laki itu mencari yang berbeda kan? Iya, Ini kan pasangannya. ini harusnya. Iya. Tapi walaupun ada ya. Pelanggaran. Nah, ini pelanggaran. Lanjut lagi. sama yang perempuan juga ketertarikannya, kecenderungannya, cintanya, nafsunya ini ya ke yang tidak sama dengan Iya, dia. Pak Haji, biar Ngapain udah punya kok seneng yang dia Iya, kan enggak kan? betul. Ya kita senang yang dia enggak punya pasangannya kan? Betul. Pak Haji, biar teman-teman ini bukan kata Pak Haji nih, tapi ada ayatnya. Coba Pak Haji ayatnya, wa min ayati. Min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja. Jadi memang kita itu diciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Karena potensi di dalam laki-laki dan perempuan itu ada kecenderungan supaya tidak gelisah, supaya tidak susah, dijadikan pasangan-pasangan itu tujuannya litas kumu. Litas itu artinya adem, ayem, tentrem, nggak pengen yang lain-lain karena sudah punya pasangan. betul. Nah, tujuan litas kumu leha niku tidak tiba-tiba. Tiba-tiba tuh. Tidak tiba-tiba muncul sendiri. Harus ada prosesnya kan ya? Ada proses. Maka
Allah itu menciptakan mawaddah dan rahmah. Mawaddah. Mawaddah itu rasa senang yang ketika masih awal-awal senang. Jadi ketika kita memandang lain jenis, dia kelihatan cantik, kita senang, itu mawaddah. Oh, mawaddah. Masih memperhatikan fisik. Fisik betul. Oh, Al-Quran begitu hebat. Kalau ya. Allah itu nggak menciptakan rahmah, betul. berapa banyak perceraian? Betul. Kalau sudah keriput, iya. nggak ada sayang, nggak ada rahmah. Berarti bukan mawaddah lagi itu ya. Oh ya Allah. Makanya ada mawaddah, ada rahmah. Ketika kita sudah suruh, sudah makin tua, porsi mawaddah ini berkurang. Diganti yang dominan nanti rahmahnya. Jadi tidak hanya kecantikan atau ketampanan yang tampak, betul. Tapi kesalehan tadi yang punya agama. Oh, itu betul. yang muncul. Oh, berarti kalau begitu mah orang yang punya kesadaran ya, sadarnya tinggi. Kalau yang diambil kan biasanya kalau yang tadi dipilihnya agama agar apa? Agar punya kesadarannya yang tinggi ya. Ketika kita itu menyadari betul kalau kita seperti ini itu dijanjikan oleh Allah, maka amanah kita ya kita mentaati perintah Allah. Perintah Allah itu kan kita disuruh mencari pasangan kan. Betul. Kita wa ankihul ayama minkum ini perintah langsung. Wa ankihul minkum wasabi ini perintah Allah kepada wali, kepada orang tua perempuan. Wahai para wali, nikahkanlah anak-anak kamu. Itu perintah. Nah, Allah perintah karena perintah wahyu itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ini kemudian memerintahkan kepada umatnya, yaitu kita umat Islam. Dan Nabi juga melakukan seperti itu karena Nabi melakukannya menikah, maka yang dilakukan oleh Nabi Muhammad apapun itu adalah menjadi sunnah, tradisi, kebiasaan, praktek dalam kehidupan. Kalau Nabi itu mempraktekkan, itu namanya kita menjalankan sunnah Nabi. Jadi jangan dikira nikah itu hanya kesenangan ragawi atau jasad. Iya, jadi hanya melihat sebuah ibadah. Iya. Itu sebuah ibadah. Dan itu harus disadari. Ini yang menarik, teman-teman, kesadarannya di situ. Nah, teman-teman, ini yang menarik. Jadi nikah itu harus ada disadari dan kesadarannya harus kita itu menikah itu harus ada ketundukan, kepatuhan bahwa saya mau menikah itu saya menjalankan memerintahkan saya untuk menikah dan Nabi juga menjalankan. Oh, berarti kalau istilah Pak itu ada ATP-nya di sana ya, ada amanahnya, ada tandanya, ada perintahnya begitu. Nah, ya. Makanya mantap teman-teman nih. Makanya karena nikah itu sudah dibuatkan aturan, ya kita ngikut aja. Aturan-aturan yang ada di dalam syariat, kemudian dikhususkan itu di dalam fikih dikhususkan lagi dalam al-ahwalu syaksiyah atau hukum keluarga, dan al-ahwalu syaksiyah itu disempitkan lagi dalam hukum perkawinan atau menakah. Itu udah komplit aturannya. Jadi ternyata teman-teman semuanya untuk pernikahan saja Allah udah mengatur nih. Jadi jangan ikut aturan yang tidak ada aturannya. Ya banyak ada mengikuti aturan yang tidak aturan orang lain. Karena pernikahan itu adalah perintah dari Allah dan sunnahnya Rasulullah. Ya tentu ada kalau istilahnya ada ini ada syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Kita lanjutkan perintah Allah untuk nikah itu gimana? Perintah Allah nikahilah kamu dengan seorang perempuan. Iya. Tuh awalnya itu. Betul. Waqihu ma taqalakum minan nisa. Itu sebetulnya koma, jangan dihilangkan koma. Jangan ditelan mentah gitu, jangan belum titik baru koma itu. Kalau ini masna wasulasa waruba itu ada persyaratannya. Persyaratannya harus bisa adil, dan adil itu nggak mudah. Iya. Inilah nggak mudah. Kalau menikah tidak tidak diiringi dengan kesadaran, hanya melancarkan nafsu saja, maka yang dicari ya yang enak-enak aja ya begitu Pak Haji ya. Kalau ada sementara orang kemudian sekarang justru ada semacam organisasi grup poligami, ya silakan aja.
mungkin mereka kaya, mereka kaya. Kalau membiayai 4 orang bisa, ya silakan. Betul, bukan kaya adanya, mampu adilnya enggak. Coba banyak orang yang kaya tapi tidak adil. Itu kan prinsip awal itu bukan poligami tapi monogami. Monogami. Nah, di dalam prinsip nikah monogami itu juga sudah ada ketentuannya. Kalau laki-laki itu harus menikah dengan laki-laki muslim maksud saya, harus menikah dengan perempuan muslim. Boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Oh, ahli kitab itu agama selain Islam. Kalau laki-laki. Nah, ini teman-teman ternyata malam ini saya dapat pencerahan yang selama ini menganggap bahwa menikah di luar tidak beda agama itu dilarang. Tapi ada bolehnya. Asal yang tadi itu. Iya, laki-laki yang boleh. Oh, jadi kalau laki-laki Islam, muslim boleh menikahi. Perempuannya bukan muslim. Bukan boleh itu. Boleh. Itu hukum Allah atau Quran? Di Quran ada. Oh, kan cari sendiri nanti hukum Allah. Tapi kalau orang kafir nggak boleh, laki-laki juga nggak boleh nikah wanita kafir, perempuan juga nggak boleh nikah dengan laki-laki kafir. Beda ya di antara ahlu kitab dengan kafir. Ini perbedaannya yang perlu teman-teman mengerti. Apakah agama-agama selain Islam yang di Indonesia itu bisa dikatakan ahli kitab? Ahli kitab itu agama yang mempunyai kitab, yang kitab itu dulu sejarahnya dari langit. Yahudi, Taurat, Nasrani atau Kristen punya kitab. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah kitab-kitab ini sama seperti dulu? Itu diskusi tersendiri. Iya, betul. Yang jelas kalau laki-laki itu ada kebolehan untuk menikah dengan wanita tidak Islam tapi beda agamanya itu ahli kitab. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Artis-artis juga banyak. Tapi kalau perempuannya yang Islam mau tidak mau menikahnya harus dengan laki-laki. Ini kuncinya ya teman-temannya. Dari Pak Haji penjelasan yang perlu teman-teman. Kalau saja siapa tahu di antara teman-teman ada saudara ya karena kan perempuan Islam tapi dia tertarik, kan banyak yang begitu. Nah, ini penjelasan dari Pak Haji, ternyata kalau wanitanya yang Islam menikah dengan laki-laki yang non-Islam tidak boleh. Kalau perempuan, kalau laki-laki masih diperbolehkan dengan catatan ahli kitab, begitu Pak Haji. Kenapa begitu? Karena kalau sudah di rumah tangga, laki-laki kan yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang menjadi pemimpin rumah tangga kan laki-laki. Bagaimana seorang wanita yang muslim nanti dia dipimpin oleh seorang suami yang tidak muslim? Betul. Untuk mempertahankan keimanannya kan? Betul. Ya, jadi dia nanti murtad. Betul. Maka diatur seperti itu. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, sahabat Aki di mana saja, baru seumur hidup ini bicara tentang pernikahan dan terbuka wawasan kita Akid, utamanya wawasan Akid selama ini. Ternyata dapat, alhamdulillah ya Allah, di pertemuan Pak Haji untuk menjelaskan, karena jarang-jarang ini membicarakan kesadaran perkawinan dilandasi dengan kesadaran baru ada di YouTube lagi nih. Karena saya zamannya DNA, saya jadi bikin nafas sadar Allah. Ternyata menikah itu harus dilandasi dengan kesadaran lagi. Dan aturan-aturan yang ada di dalam Islam, dalam fikih itu diakomodir dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia ini. Jadi di Undang-Undang Nomor 174 Undang-Undang Perkawinan itu, perkawinan dikatakan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Hukum dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau yang Islam ya dengan orang Islam, kalau yang non Islam ya dengan orang Islam. Itu sudah diakomodir seperti itu. Nah, persoalannya sekarang itu kan muncul isu hak asasi manusia. Dikatakan oleh para aktivis HAM, nikah itu kan persoalan privasi. Ya kalau urusan pribadi ya kasih dong hak mereka sebagai hak asasi manusia itu kan.
ini masih tarik ulur. Tapi sampai saat ini Undang-Undang Nomor 174, Undang-Undang Perkawinan itu masih seperti itu. Bahwa pernikahan itu ya masing-masing agama. Islam dengan Islam, non-Islam dengan non-Islam. Jadi intinya Undang-Undang 174 itu belum atau tidak mengakomodir pernikahan atau perkawinan beda agama. Alhamdulillah. Tapi masih juga berlangsung. Kasusnya banyak. Dan di banyak. YouTube saya ada itu viral nikah beda. Oh nanti kalau pengen tahu bab nikah nih Pak Haji punya YouTube. Nah nama YouTube-nya Pak Haji apa biar teman-teman ngerti. Pernikahan. Loh, di pernikahan Pak Haji nanti. Itu komplit itu. Nah nama YouTube-nya Pak Zamilha. Jamilha. Jadi teman-teman. ZAMILHA. Nah, Zamilha. sekali lagi Pak Haji, sekali lagi. ZAMILHA. Sambung. Loh, itu teman-teman Itu diklik Zamilha gitu nanti muncul link gitu. Nah, di sini jadi teman-teman kalau yang belum paham tentang pernikahan, pernikahan, silakan buka channel beliau jelaskan. Insya Allah di setiap konten saya itu saya dasari dengan kesadaran. Alhamdulillah nih, Jadi mantap. gak asal ini, Nggak asal, nggak jadi- asal bikin. Iya, karena begitu. Karena bertanggung jawab amanat tadi. Betul. Saya mempertahankan syariat, mempertahankan undang-undang. Jadi ada kesadaran di dalam diri saya untuk membuat ini materi konten-konten di video. Iya betul. Jadi sangat begitu. Jadi Apapun itu materinya. materinya Ada kesadaran. betul. Harus berarti harus ya. Setiap apapun teman-teman nih harus dilandasi dengan Kesadaran awal. kesadaran kepada Allah. Karena kalau tidak dilandasi dengan sadarnya kepada Allah, bisa saja ya Pak Haji sesuatu yang tadinya harusnya begini supaya mudah, banyaklah aja nggak usah Kan banyak juga orang bikin konten Betul. yang dia itu titik beratnya pada hiburan dan kesenangan. Betul. Maka ada aturannya diselewengkan. Betul. Kan banyak juga. Betul. Kalau saya kan konsekuen. Betul. Harus Harus ukuran berani. gini ya, kita harus menyadari ini aturannya begini. Kita sampaikan ya seperti itu. Betul. Kelima walau ayah karena kan Betul. ya aturnya bagaimana kita sadari perintah Allah kita sampaikan. Ya. Alhamdulillah Amin. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah walaupun video yang singkat ini, konten yang singkat ini sengaja saya potong Pak Haji biar mereka penasaran. Kalau nanti ini lebih jelasnya bisa lihat ayo Pak Haji begitu. Melihat atau menonton video saya tadi ya. Ya iya. Pernikahan. Nah, masuk di pencarian di sini itu klik aja, tulis aja ZAMILHA Zamilha. Nah. Itu muncul ini. Nah, jadi teman-teman semuanya sengaja Aki akan cut ini pembicaraan ini biar apa? Biar teman-teman penasaran. Setelah penasaran akan mencari kebenaran itu tentang pernikahan, bisa melihat YouTube-nya beliau ini. Jadi intinya dimanapun, kapanpun Pak Haji, aktivitas apapun, terutama dalam pernikahan yang sakral ini harus dilandasi dengan sadarnya. Dan biasanya saya membuat konten video tentang pernikahan itu ada beberapa pertimbangan. Pertama yang saya sampaikan itu hal-hal prinsip atau aturan, baik aturan itu dari syariat maupun dari perundang-undangan. Cuma biasanya kalau hanya menyampaikan ini orang merasa cuma gitu. Maka ada kriteria yang lain pertimbangannya. Persoalan yang sedang viral itu saya bikin. Ya betul. Tonton saja teman-teman, tonton saja pernikahan Pak Haji Muzamil. Jadi malam hari ini hanya sebatas yang singkat. Artinya tadi udah kesimpulan dari pembicaraan ini dalam menikah itu kan ada 4 kriteria. Tadi pilih kalau tidak ada yang tadi 3 sudah agama pegangannya. Karena agama inilah prioritas utama dan itulah hal itu akan menumbuhkan. Tapi agama juga yang didasari dengan sadar Allah. Sebab kan nggak hanya sekedar agama saja, nggak sekedar agamanya, tapi agamanya yang dilandasi dengan sadar kepada Allah. Di berangkat kita mengakui Allah itu Tuhan kita,
aplikasinya kita melaksanakan perintahnya, Ya. kita menghamba dalam hal perkawinan yang ikut, Ya, kita betul. itu sadar kan gitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Satu teman. lagi. Apa cerita Ada kriteria juga ini ketika membuat konten itu. Jadi tidak hanya berupa prinsip aturan-aturan hukum Islam maupun aturan perundangan atau yang viral saja. Banyak. Permintaan. Ya, jadi ada teman yang mungkin WA saya masalah seperti ini, atau ada teman kemudian bilang baru ada kejadian di tempat tinggalnya seperti ini, minta solusi kepada saya. Jawabannya di video tak bikin konten. Oh, mantap teman-teman. Jadi Menarik itu. Dan ya iya, karena lagi viral Kalian bisa. Ya, nanti kalau teman-teman ada masalah apa? masalah, Tidak harus masalah sendiri. Yang masalah sendiri. Tetangganya boleh. Tetangganya boleh. Nanti nomor WA-nya minta ke Bapak Haji Mujamil. Kita jawab dalam konten. Benar ya. Dari Kota Demak di rumah Bapak Haji Mujamil, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton YouTube-nya Aki. Jadi intinya dalam pernikahan itu landasilah dengan sadar kepada Allah. Untuk itu tolong Pak Haji berdoa tentang pernikahan ya, baik pengantin lama maupun yang pengantin baru, kita doakan Pak Haji. Doanya yang mudah-mudah saja, ya. Semoga kita semua sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita untuk bisa tentram ya. Menikah, maka kita minta kepada Allah kita semua diberikan ketentraman, Amin. Kedamaian. Amin. Istri kita manut sama kita, Amin. bisa sama dengan kita ngawula pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianugerahi keturunan yang soleh-soleh, sehingga satu keluarga ini kompak, satu jalan, semuanya ingin menuju Allah dalam kesadaran. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.